Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang keberanian, menunjukkan kebenaran. Berani membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Sahabat Teras Dakwah, hari ini kita bicara tentang pemuda. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Dan sebaik-baik pemuda telah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik pedoman, di dalamnya juga telah ada teladan kepemudaan. Untuk kita, ya juga buat saya sih, karena saya juga masih muda. Nah, di dalam Al-Quran, istilah yang dipakai oleh Allah Ta'ala, satu di antaranya adalah Fatan. Bukan karena nama saya Fatan, tetapi memang inilah istilah yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menggambarkan tentang pemuda. Yang pertama adalah pemuda yang Allah sebut di dalam surat Al-Anbiya. Sami'na fatan. Ada kata fatan di situ. Pemuda. Siapakah pemuda yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini? Dia adalah teladan para pemuda. Dia adalah bapak para nabi, yaitu Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam disebut di dalam Al-Anbiya dengan kata fatan. Sami'na fatan, kata orang-orang waktu itu, kami telah mendengar ada seorang fatan, seorang pemuda. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, menyebut-nyebut Tuhan kami, Tuhan mereka ini. Berhala-berhala mereka, mencela berhala-berhala mereka. Dan kemudian mereka bilang bahwa anak muda itu biasa disebut dengan Ibrahim alaihissalam. Inilah pemuda teladan kita, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang keberanian, menunjukkan kebenaran. Berani membela kebenaran. Inilah satu di antara ciri yang harusnya dimiliki oleh seorang pemuda sejati. Orang Arab bilang begini, laisal fata man yaqulu kana abi, bal fata man yaqulu ha anadha. Bukan anak muda, bukan pemuda, bukan orang muda yang bilang ini bapakku, ini ibuku, ini simbahku. No. The true teenager, the true youth, seorang pemuda sejati, seorang remaja sejati yang mengatakan ha anadha, inilah aku, inilah dadaku. Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita, di saat kampungnya, di saat kaumnya, di saat orang-orang menyimpang dari jalan kebenaran, menyembah berhala. Padahal berhala itu dibikin siapa? Mereka sendiri. Mereka bikin itu berhala, mereka taruh itu berhala, mereka sembah itu berhala. Ditaruh di mana logikanya? Ditaruh di mana akal sehatnya? Maka Ibrahim alaihissalam tak mau ikut-ikutan. Ketika jelas itu kesesatan, bukan jalan kebenaran, Ibrahim tinggalkan. Bahkan ketika orang asyik sedang melakukan yang lainnya, kaumnya sedang asyik melakukan yang lainnya, diam-diam Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat penyembahan. Dia bawa semacam kapak dan kemudian dia hancurkan satu demi satu berhala-berhala keburukan itu. Berhala-berhala yang mengajak kepada kesesatan itu. Berhala-berhala yang dipakai oleh kaumnya untuk jalan menuju penyimpangan kepada tauhidullah. Menyimpang dari jalan menyembah Allah Ta'ala. Dia hancurkan satu demi satu. Dan akal cerdasnya dengan izin Allah Ta'ala, dengan bimbingan Allah Ta'ala, kapak itu, alat pukul itu, dia taruh di berhala yang paling besar. Ya ternyata ya Ibrahim alaihissalam itu ternyata ngapak ya. Iya, dia ngapaki satu demi satu, dia tinggalkan itu alat penghancurnya alias kapaknya itu yang paling besar.
Maka ketika dia disidang, dipanggil itu fatan kita ini, Ibrahim alaihissalam ini dipanggil untuk menghadap, Ibrahim, benar nih, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Ibrahim menjawab dengan cerdas. Apa kata Ibrahim? Lah ya kok tanya saya? Ya tanya itu yang pegang kapak, yang pegang alat pukul. Tanyalah ke dia, dia yang bawa. Ini adalah cara Ibrahim alaihissalam atas ilham dari Allah Ta'ala, bimbingan dari Allah Ta'ala untuk menunjukkan kesalahan berpikir kaumnya. Bagaimana mungkin kalian ini menyembah sesuatu yang tidak bisa memegang? Bagaimana mungkin kalian ini menyembah sesuatu yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan engkau sendiri yang membuatnya tidak membawa madarat bagimu, tidak memberikan manfaat untukmu. Kenapa kalian sembah? Maka Ibrahim alaihissalam membuat orang-orang itu diam. Orang-orang itu diam, tak berkutik. Tetapi akal keburukan telah mengelabui mereka. Setan-setan telah mengajak mereka berpikir nista. Maka karena Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan logika mereka, akhirnya mereka menggunakan kekuatan kejahatan. Mereka akhirnya mengumpulkan kayu-kayu bakar. Bahkan disampaikan oleh sebagian ulama, saking besarnya itu tungku yang mereka bikin, itu hampir setinggi gunung. Dalam satu video untuk kisah anak-anak, bahkan digambarkan di dalam animasi itu, untuk melemparkannya saja, mereka nggak bisa asal lempar. Mereka harus menggunakan semacam ketapel raksasa, semacam manjanik, untuk menaruh Ibrahim alaihissalam yang sudah diikat itu, dan kemudian dilemparkan ke tengah-tengah api yang membumbung tinggi, hasil dari pembakaran dari kayu-kayu bakar yang besar. Konon, kejadian pembakaran ini terjadi di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Irak, di daerah Babilonia. Riwayat yang lain mengatakan kejadian pembakaran Ibrahim alaihissalam ini ada di daerah namanya Haron, yang sekarang disebut sebagai Sanliurfa, wilayah dari Turki. Ketika suatu kali saya diajak, mendapat kesempatan beberapa sahabat baik mengajak ke sana. Nah, orang-orang sana menganggap, di sini inilah tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, Sanliurfa di Haron. Dan saat ini lubang atau tempat menaruh kayu itu, saat itu waktu saya ke sana, itu sudah menjadi semacam kolam. Dan disitulah orang sana meyakini di situ tempat kejadiannya. Sebagian riwayat bukan di situ, tetapi sebelum beliau hijrah ke Haron. Karena nanti Ibrahim alaihissalam besar di daerah Kuta, di daerah dekatnya Irak, Babilonia. Kemudian setelah kejadian pembakaran beliau hijrah ke Haron. Kemudian nanti hijrah kembali ke Baitul Maqdis sebelum nanti ke beberapa tempat yang lainnya. Nah, Ibrahim alaihissalam dibakar. Beliau diikat, ditaruh di alat pelempar, dan kemudian dilemparkan ke tengah-tengah api. Apa yang terjadi? Kebayang nggak apa yang terjadi dengan sesosok tubuh manusia yang dibakar di tumpukan kayu bakar yang besar, yang bahkan seperti bukit kecil, saking banyaknya kayu yang ada di situ. Besarnya api, besarnya sesuatu yang mengerikan itu, kira-kira gimana? Coba kalau kita di rumah kita, di tempat kita ada kompor, teman-teman boleh nyoba kapan-kapan. Silahkan hidupkan kompor, kemudian pilih jarinya yang gimana, yang dianggap nggak bermutu. Cobalah untuk menaruh di atas kompor ya beberapa menit. Kira-kira kita kuat nggak menahan panasnya api kompor saja? Panas kan? Coba kita bayangkan saat itu Ibrahim alaihissalam sendirian menghadapi situasi harus dibakar. Apakah Ibrahim alaihissalam meminta ampun? Apakah Ibrahim alaihissalam merintih-rintih ketakutan? Apakah Ibrahim alaihissalam menjerit-jerit cemas? Tidak. Iman di dalam dada beliau mengajarkan kepada kita bahwa pemuda yang yakin Allah Tuhannya akan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda tanpa iman. Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, pemuda teladan kita ini, dengan izin Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita keyakinan kepada janji Allah Ta'ala.
maka beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, sebaik-baik penolong adalah Allah. Sebaik-baik wakil dan wali adalah Allah. Maka kita diajarkan dalam solat-solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala mana jalan yang benar. Dan juga kita minta petunjuk kekuatan kepada Allah Ta'ala agar kita menjalani jalan yang benar itu sampai akhir hayat kita. Ibrahim alaihissalam dengan iman yang teguh menjalani tantangan dakwah itu dengan sebaik-baiknya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian Allah Ta'ala yang memang menolong hamba-hambanya, menolong pilihan-pilihannya, menolong Rasulullah, menolong Rasul-Rasulnya termasuk Rasulullah Ibrahim alaihissalam, maka kemudian api itu menjadi dingin. Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu itu yang awalnya panas membakar menjadi bardan, dingin, wassalaman, dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi api ini yang awalnya panas menjadi dingin, yang awalnya membakar menjadi salaman, menyelamatkan. Kata ulama, kalau Allah Ta'ala tidak mengucapkan ini, maka meskipun dingin tidak akan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Kebayangkan kita masuk ke satu tempat yang sangat dingin. Umpamanya kalau kita punya kulkas, kita iseng masuk ke kulkas, nyampe enggak ya badan kita ya? Kita naruh tangan kita sebentar saja di freezer, 1 menit, 2 menit, terasa sangat dingin. Maka dingin saja nggak cukup, tetapi bardan wassalaman, dingin dan menyelamatkan. Maka Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah Ta'ala dilempar ke dalam api yang membumbung tinggi itu, dan dengan izin Allah Ta'ala apinya tidak panas dan tidak membakar. Allah Ta'ala jadikan pemuda beriman dan bertakwa seperti Ibrahim alaihissalam ini masuk ke dalam api yang aslinya apinya membakarnya, ternyata dengan izin Allah tidak, dan bahkan menyelamatkan. Sampai ketika apinya padam, Ibrahim alaihissalam keluar dari api yang telah padam itu, Masya Allah, dalam kondisi sehat walafiat. Dan setelah kejadian ini, sebagian ulama menceritakan, mengisahkan, beliau kemudian hijrah ke Haran. Di Haran inilah kemudian beliau bertemu dengan Sarah, menikah dengan Sarah, dan kemudian karena ada pertentangan juga di sana, beliau kemudian hijrah ke wilayah suci Al-Ardu Al-Muqaddasah, yaitu beliau bertinggal waktu itu di sekitar Yerusalem atau Al-Khalil. Nah, kisah Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita hal yang sangat penting sebagai pemuda. Seorang pemuda harus memiliki cita-cita yang tinggi dengan hidupnya. Kalau cuma asal hidup, kata Buya Hamka, kambing juga bisa hidup, hewan juga bisa hidup. Tapi kita ini adalah manusia yang diberi iman oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu sudah membawa fitrah. Apa ini fitrah? Sebagaimana Rasulullah sendiri menegaskan, fitrah ini di dalam hadis yang lain adalah millah. Ini adalah iman, kata ulama, ini adalah Islam. Karena Islam itu adalah agama para nabi dari zaman Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau anak-anak itu masih alal fitrah, maka Khalid Shantut mengatakan para pemuda adalah qaribun minal fitrah, dekat dengan fitrah, dekat dengan keimanan nih, selama pemuda-pemudi itu mau menjaga. Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita, jaga imanmu, jaga imanmu, jaga imanmu, maka kamu akan mulia dengan imanmu ini. Allah Ta'ala muliakan Ibrahim alaihissalam. Tes itu beliau lolos.
Nanti tes berikutnya beliau lolos, akhirnya beliau mendapatkan istri yang salihah. Nah, ini bagi jomblo cocok nih. Jadi kalau kamu mendapatkan ujian yang berat, husnudzonlah. Mungkin setelah itu sarahmu akan tiba. Mungkin setelah itu istrimu akan datang. Mungkin setelah itu teman salihah sudah Allah siapkan untukmu. Setelah ujian berat itu, Ibrahim alaihissalam mendapatkan teman setia bernama Sarah. Yang diceritakan Sarah ini kecantikannya adalah setengah kecantikan wanita. Wah, kalau nggak kuat iman ya nggak bisa ya. Tapi Masya Allah, Allah telah pertemukan Ibrahim alaihissalam sebaik-baik pemuda di zaman itu dengan Sarah sebaik-baik wanita, secantik-cantik wanita di zaman itu. Bahkan dialah yang mewarisi setengah kecantikan Hawa dan setengah yang lainnya dibagi rata oleh para wanita untuk para wanita dari awal sampai akhir kehidupan. Nah, di Haran inilah Ibrahim alaihissalam mendapatkan teman dan kemudian beliau hijrah tadi ke Baitul Maqdis. Siapa saja yang ikut? Dalam beberapa riwayat, akhirnya Ibrahim alaihissalam diberi hadiah tidak hanya seorang teman setia bernama Sarah. Pemuda yang beriman ini mendapatkan teman yang lain, yaitu seorang kader, seorang murid, yaitu Lut alaihissalam. Yang beberapa ulama mengatakan ini adalah ponaannya. Dan kemudian bersama Lut yang kemudian juga menikah dengan istrinya, ada yang bilang berdua, ada yang bilang bertiga, ada yang bilang berempat, kemudian mereka pindah ke Baitul Maqdis. Dan karena ada paceklik seperti yang sedang kita hadapi juga hari ini, ada krisis corona, Ibrahim alaihissalam sebagaimana para nabi juga menghadapi musim-musim pacekliknya. Waktu itu Baitul Maqdis paceklik. Akhirnya Ibrahim alaihissalam beserta rombongannya pindah ke Mesir. Dan di Mesir kita tahu ada kejadian yang sangat penting yang nanti dengan keimanan yang ada di dalam dada Ibrahim dan Sarah melahirkan kader berikutnya. Jadi ternyata setiap tantangan itu melahirkan kemenangan sebenarnya. Kalau tantangan ini dihadapi dengan sebaik-baiknya, dengan tetap taat kepada Allah Ta'ala, melahirkan kemenangan dan juga insya Allah kemudahan. Allah Ta'ala sudah ingatkan bahwa setiap ada satu kesulitan, minimal sudah Allah siapkan dua kemudahan. Dari Mesir menghadapi tantangan yang berat, Ibrahim selamat, Sarah selamat. Dan dihadiahkan untuk mereka Hajar. Dan kita tahu nanti Hajar menikah juga dengan Ibrahim alaihissalam. Dan dari Ibrahim alaihissalam, pemuda teladan kita ini, dengan Hajar, lahir siapa? Lahir pemuda yang menjadi bapak orang Arab, yaitu Ismail alaihissalam, yang dalam beberapa riwayat inilah lelaki yang pertama kali mengendarai kuda. Karena awalnya kuda itu liar, bukan sebagai tunggangan. Dan dengan izin Allah Ta'ala, Ismail alaihissalam, putra dari teladan kita Ibrahim alaihissalam ini, yang pertama kali bisa menundukkannya dan menjadikannya tunggangan sehari-hari. Dan kita juga tahu, setelah itu nanti Ibrahim alaihissalam diberi rezeki yang lain, yaitu Sarah, yang waktu itu nanti beranjak makin tua, belum juga punya anak. Dengan izin Allah Ta'ala, Sarah di masa tuanya juga diizinkan, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk hamil, melahirkan pemuda gagah lainnya, yaitu Ishak. Allah menyebutkan anak turun Ibrahim alaihissalam ini yang bernama Ismail disebut Ghulamun Halim. Ada kata Halim. Dan kemudian ini untuk Ismail. Dan kemudian untuk Ishak, Allah menyebutkan bahwa Ishak ini adalah Ghulamun Alim. Kelahiran Ismail, kelahiran Ishak adalah tanda pemuliaan, hadiah dari Allah Ta'ala untuk seorang pemuda yang setia menjaga imannya, setia berdakwah, setia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala dalam segala bentuknya. Kata Ibnu Katsir, tidak ada ujian satupun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam kecuali semuanya lolos. Baik ujian pribadi, baik ujian keluarga, maupun ujian-ujian yang lainnya.
Inilah hadiah bagi orang-orang yang tetap beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam hidupnya. Maka Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada Ibrahim berupa anak turun yang soleh dan solihah. Dan sampai sekarang dalam setiap sholawat kita juga menyebutkan nama Rasulullah SAW dan juga nama Ibrahim alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.